Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riansyah. Saya di sini akan menjelaskan tentang makna pulau dalam UNCLOS 1982 beserta akibat hukumnya. UNCLOS 1982 atau bisa disingkat dengan United Nations Convention on the Law of the Sea atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut adalah perjanjian internasional yang mengatur penggunaan pengelolaan sumber daya laut, navigasi, hak, dan kewajiban negara-negara pesisir, serta berbagai isu lain yang terkait dengan laut. Dalam UNCLOS 1982, konsep pulau memiliki makna dan implikasi hukum tertentu. Pulau dalam UNCLOS 1982 didefinisikan sebagai daratan yang dikelilingi oleh air pada saat pasang surut tinggi. Definisi ini memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama terkait dengan klaim kedaulatan dan hak-hak maritim negara pesisir, beserta akibat hukum dari status pulau dalam UNCLOS 1982, antara lain: 1. Zona laut teritorial. Negara yang memiliki hak untuk menetapkan zona laut teritorial di sekitar pulau tersebut. Zona laut teritorial biasanya berjarak 12 mil laut dari garis dasar pulau. 2. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Negara yang memiliki pulau juga memiliki hak untuk menetapkan ZEE yang luasnya maksimal 200 mil laut dari garis dasar pulau. Dalam ZEE, negara tersebut memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi dan mengelola sumber daya alam seperti ikan dan gas alam di perairan tersebut. 3. Landasan kontinen. Pulau-pulau yang memenuhi kriteria tertentu dapat digunakan sebagai titik awal untuk menentukan landasan kontinen suatu negara. Landasan kontinen adalah dasar geografis yang digunakan untuk menentukan batas wilayah laut negara. Pengaruh terhadap batas. Yang 4. Pengaruh terhadap batas maritim. Pulau-pulau juga dapat mempengaruhi batas-batas maritim antara negara-negara yang berdekatan. Misalnya, jika dua pulau terletak dekat satu sama lain, maka batas laut teritorial atau ZEE keduanya dapat ditentukan berdasarkan jarak antara kedua pulau tersebut. 5. Kewajiban internasional. Negara yang memiliki pulau juga memiliki kewajiban internasional untuk mengelola lingkungan dan sumber daya alam di sekitar pulau secara bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi yang diatur dalam UNCLOS 1982. Pulau dalam konteks UNCLOS didefinisikan sebagai formasi alami yang terapung di atas permukaan laut pada air surut, memiliki daratan yang kering dan air pasang, dan mampu mendukung kehidupan manusia atau memiliki daya guna ekonomi. Definisi ini penting karena UNCLOS memberikan hak-hak dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE kepada negara-negara yang memiliki pulau-pulau tersebut. ZEE adalah wilayah laut yang terletak di luar perairan teritorial suatu negara, namun masih berada dalam batas-batas wilayah ekonominya. Negara yang memiliki pulau di dalam ZEE-nya memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi dan mengelola sumber daya alam di dalamnya, seperti ikan, minyak, gas alam, dan mineral. Selain itu, negara juga memiliki hak eksklusif untuk membangun struktur dan melakukan penelitian ilmiah dan menjalankan kegiatan lain yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tersebut. Penerapan status hukum pulau dalam UNCLOS tidak terlalu mudah. Terdapat beberapa kasus di mana negara-negara berdebat mengenai status hukum suatu formasi geografis. Misalnya, terdapat perbedaan
pendapat mengenai apakah suatu formasi adalah pulau, karang, atau batu. Karang dan batu memiliki definisi yang berbeda dalam UNCLOS, dan status hukumnya juga berbeda. Karang biasanya tidak dapat mendukung kehidupan manusia secara berkelanjutan, dan biasanya tidak memiliki ZEE. Sedangkan batu yang tidak mampu mendukung kehidupan manusia atau tidak memiliki daya guna ekonomi juga tidak memiliki ZEE. Terdapat beberapa pasal dalam UNCLOS 1982 yang mengatur mengenai status hukum pulau, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dan berbagai aspek terkait. 1. Pasal 121 UNCLOS 1982 mendefinisikan pulau sebagai informasi alami yang terapung di atas permukaan laut pada saat air surut, memiliki daratan dan kering pada saat air pasang, dan mampu mendukung kehidupan manusia atau memiliki daya guna ekonomi. Pasal ini juga menyatakan bahwa pulau-pulau memiliki ZEE dan landas kontinen, dan eksistensinya dapat diperpanjang hingga 200 mil laut dari garis pangkal. 2. Pasal 56 UNCLOS 1982 mengatur tentang hak-hak yurisdiksi negara pesisir atas ZEE mereka. Negara pesisir memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi, mengolah, dan melestarikan sumber daya alamnya di dalam ZEE mereka. 3. Pasal 76 UNCLOS 1982 mengatur tentang landas kontinen yang merupakan wilayah laut yang luas dari ZEE yang terletak di luar tepi kontinental suatu negara. Pulau-pulau yang memiliki dan memenuhi syarat diidentifikasikan dalam pasal 121 dapat digunakan sebagai titik pangkal untuk menentukan landas kontinen. Pasal 47 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa pulau-pulau yang memiliki ZEE juga berhak untuk mengklaim zona untuk pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam hayati yang disebut sebagai zona khusus SPE. Pasal-pasal ini dan pasal-pasal yang lainnya terkait dalam UNCLOS 1982 memberikan kerangka hukum yang mengatur status hukum pulau dan hak-hak terkait, serta menentukan batas yurisdiksi negara pesisir atas wilayah laut mereka. Dalam konteks ini, pengakuan suatu formasi sebagai pulau atas atau bukan akan menentukan hak-hak yang dimiliki oleh negara yang mengklaimnya. Dengan demikian, status pulau dalam UNCLOS 1982 memiliki implikasi hukum yang penting dalam menentukan hak dan kewajiban negara pesisir terkait dengan penggunaan dan pengelolaan sumber daya laut serta batas laut wilayah mereka. Sekian penjelasan dari saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Aditya Permana Sinaga. Kali ini saya akan menjelaskan peran tiga negara dalam UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 merupakan perjanjian internasional yang mengatur berbagai aspek hukum laut seperti batas laut, hak lintas damai, eksplorasi sumber daya laut, dan pelestarian lingkungan laut. Perjanjian ini memiliki pengaruh besar terhadap tata kelola maritim global dan telah membantu penyelesaian berbagai sengketa maritim di seluruh dunia. Baik, kita akan mengupas peran tiga negara dalam UNCLOS 1982. Yang pertama, Amerika Serikat. Amerika Serikat menjadi salah satu pelopor dalam perundingan UNCLOS 1982, didukung oleh kekuatan maritimnya yang sangat besar dan dengan garis pantai panjang dan armada laut yang kuat. Amerika Serikat memiliki kepentingan strategis dalam memastikan akses ke sumber daya laut dan keamanan maritim. Dan juga Amerika Serikat memainkan peran kunci dalam pembentukan aturan dan ketentuan UNCLOS 1982, khususnya terkait dengan zona ekonomi eksklusif.
dan landasan kontinen. Amerika Serikat berhasil meloloskan ketentuan tentang hak eksklusif negara pantai untuk mengeksploitasi sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen, memperluas jangkauan kontrol maritim negara. Contoh implementasinya penetapan zona ZEE 200 mil laut oleh Amerika Serikat seperti di Teluk Meksiko dan Laut Bering, mencerminkan pengaruh dalam UNCLOS 1982 dan memperkuat kontrolnya atas sumber daya laut yang kaya di wilayah tersebut. Yang kedua, Inggris. Inggris dengan sejarah maritimnya yang panjang dan luas wilayah jajahannya di masa lampau, menunjukkan partisipasi aktif dalam negosiasi UNCLOS 1982. Pengalamannya dalam mengelola wilayah maritim menjadikannya salah satu aktor penting dalam perumusan hukum laut internasional. Dan juga Inggris memiliki pengaruh besar dalam pembentukan aturan dan ketentuan UNCLOS 1982 terkait laut teritorial dan hak lintas damai, berfokus kepada kelancaran perdagangan maritim dan konektivitas global. Inggris berhasil meloloskan ketentuan tentang hak lintas damai kapal-kapal asing di laut teritorial negara pantai, memastikan keseimbangan antara hak maritim negara pantai dan kebebasan navigasi internasional. Contoh implementasinya, penetapan batas laut teritorial 12 mil laut oleh Inggris di wilayah maritimnya seperti Selat Inggris dan Laut Utara, mencerminkan pengaruh dalam UNCLOS 1982 dan menjaga akses ke jalur perdagangan maritim penting. Yang ketiga, Jamaika. Jamaika memiliki suara negara-negara berkembang, memainkan peran penting dalam mendorong kepentingan negara-negara tersebut. Dalam UNCLOS 1982, negara-negara berkembang memiliki garis pantai yang panjang dan kaya akan sumber laut, namun seringkali tertinggal dalam teknologi dan pendanaan untuk mengelola wilayah maritimnya. Konsep ZEE dan kemenangan bersejarah. Jamaika melopori perjuangan untuk konsep ZEE yang memberikan hak kepada negara pantai untuk mengontrol sumber daya laut di wilayah seluas 200 mil laut dari garis pantainya. Konsep ini menjadi kemenangan bersejarah bagi negara-negara berkembang, memungkinkan mereka untuk memanfaatkan sumber daya lautnya